Kisah Nabi Ibrahim. Beliau juga dikenal dengan nama Abraham atau Abram, AS. Semua tiga agama monoteistik Yahudi, Kristen dan Islam melihat beliau sebagai idola untuk diikuti. Bangsa Arab dan Yahudi saat ini melacak nenek moyang mereka dari beliau melalui anak-anaknya Ismail dan Ishak. Beliau juga memegang peran penting dalam garis kenabian karena para nabi sesudahnya ada di dalam garis keturunan beliau. Jadi kita akan melihat tanda Ibrahim, AS, dalam beberapa bagian. Kita lihat dalam ayat Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim, AS, memiliki suku yang merupakan kalangan orang-orang beliau. Orang-orang ini kemudian memiliki kerajaan besar. Tapi seorang pria harus memiliki setidaknya satu anak sebelum ia dapat memiliki suku. Dan ia juga harus memiliki tempat bermukim sebelum kumpulan orang-orang ini dapat disebut memiliki kerajaan besar. Janji untuk Nabi Ibrahim, AS. Bagian dari Taurat, Kejadian 12:1-7, menunjukkan bagaimana Allah akan memenuhi dua hal penting kepada Ibrahim, AS, yaitu suku dan kerajaan besar. Allah memberinya janji itu untuk meletakkan dasar bagi masa depan. Mari kita tinjau lebih lanjut secara rinci. Kita lihat bahwa Allah berkata kepada Ibrahim, Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati kamu, aku akan membuat nama kamu besar, dan kamu akan menjadi berkat. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan siapapun yang mengutuk kamu, aku akan mengutuk, dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui engkau. Kebesaran Nabi Ibrahim, AS. Banyak orang saat ini di mana saya tinggal heran jika Allah itu ada dan bagaimana seseorang bisa tahu apakah dia benar-benar mengungkapkan dirinya melalui Taurat. Perlu disimak bahwa ini adalah janji, yang mana bagiannya kita dapat membuktikannya. Akhir wahyu ini mencatat bahwa Allah langsung berjanji untuk Ibrahim, AS, bahwa saya akan membuat namamu besar. Kita berada di abad ke-21 sekarang dan melihat nama Ibrahim, Abram adalah salah satu nama yang paling dikenal secara global dalam sejarah. Janji ini benar terwujud dan secara historis menjadi kenyataan. Salinan awal dari Taurat yang ada saat ini adalah dari tempat bernama Gulungan Laut Mati, sekitar 200100 sebelum Masehi. Ini berarti bahwa janji tersebut, setidaknya, sudah tertulis sejak saat itu. Pada saat itu orang dengan nama Ibrahim tidak terkenal, hanya ada di minoritas Yahudi yang mengikuti Taurat. Tapi hari ini namanya besar, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan janji terjadi setelah itu ditulis, bukan sebelumnya. Ini bagian dari janji untuk Ibrahim yang telah terjadi, sangat tampak dan nyata bahkan untuk orang-orang yang tidak percaya, dan ini memberi kita kepercayaan diri lebih besar untuk memahami lebih jauh bagian yang tersisa dari janji Allah untuk Ibrahim. Sekali lagi, kita bisa melihat janji, bangsa yang besar, untuk Ibrahim dan berkah untuk Ibrahim. Tapi ada sesuatu yang lain juga. Berkat tidak hanya untuk Ibrahim saja karena dikatakan bahwa semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, yaitu melalui Ibrahim. Hal ini seharusnya membuat Anda dan saya duduk merenung dan memperhatikan. Karena Anda dan saya adalah bagian dari semua bangsa di bumi, tidak peduli apa agama kita, latar belakang etnis, di mana kita hidup, status sosial kita, atau bahasa apa yang kita gunakan. Janji ini adalah untuk semua orang termasuk yang hidup hari ini. Ini adalah janji untuk Anda. Meskipun berbeda agama, latar belakang etnis dan bahasa yang kadang membuat terpecah belah hingga menyebabkan konflik, ini adalah janji yang terlihat untuk mengatasi hal-hal yang biasanya memisahkan kita. Bagaimana? Kapan? Berkah apa? Hal ini tidak jelas terungkap pada saat ini, tapi tanda yang melahirkan janji itu adalah untuk Anda dan saya melalui Ibrahim, AS. Karena kita tahu bahwa salah satu bagian dari janji ini telah menjadi kenyataan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa bagian lainnya berlaku juga untuk kita yang mana janji itu akan digenapi secara jelas dan literal, kita hanya perlu menemukan kunci untuk membuka itu. Dapat kita lihat bahwa ketika Ibrahim menerima janji ini, ia taat kepada Allah. Maka Abram pergi sebagaimana telah dikatakan Tuhan kepadanya, di ayat 4. Berapa lama perjalanan ini ke tanah yang dijanjikan, tanah harapan? Peta di sini menunjukkan perjalanannya. Awalnya dia tinggal di Ur, selatan Irak sekarang, dan kemudian pindah ke Haran, Irak Utara. Ibrahim, AS, kemudian berangkat ke daerah yang disebut Kanaan pada zamannya. Anda dapat melihat bahwa ini adalah perjalanan panjang. Dia mengembara menggunakan unta, kuda atau keledai dan ini memakan waktu berbulan-bulan. Ibrahim rela meninggalkan keluarganya, kehidupan yang nyaman pada waktu itu. Mesopotamia saat itu adalah pusat peradaban, keamanan dan semua yang dia terbiasa untuk melakukan perjalanan ke tanah yang asing baginya. Dan ini terjadi, seperti Taurat sebutkan kepada kita,
ketika ia berusia 75 tahun. Persembahan hewan kurban seperti nabi sebelumnya. Taurat juga mengatakan kepada kita bahwa ketika Ibrahim, AS, tiba di Kanaan dengan selamat, maka dia mendirikan altar di situ untuk Tuhan, GIY. 7. Altar, seperti Habil dan Nuh sebelum dia, adalah sebuah tempat di mana ia mempersembahkan korban darah binatang untuk Allah. Kita lihat bahwa ini merupakan pola bagaimana para nabi menyembah Allah pada waktu itu. Ibrahim, AS, telah mempertaruhkan begitu banyak di akhir hidupnya untuk melakukan perjalanan ke tanah harapan ini. Ini adalah bentuk penyerahan diri kepada janji Allah yang menjadi berkat baginya dan juga berkat bagi semua orang. Itulah sebabnya dia begitu penting bagi kita. Kita teruskan dengan bagian kedua dari tanda Ibrahim, AS. Awal mula kurban, kisah ketaatan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalender Masehi, Idul Adha tahun 2020 jatuh pada hari Jumat, 31 Juli 2020. Hari besar keagamaan bagi umat muslim ini jika dalam kalender Islam diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Idul Adha atau juga biasa disebut Idul Kurban tentunya juga memiliki sejarah panjang di mana dikisahkan pada zaman Nabi Ibrahim saat akan menyembelih putranya, Ismail, sebelum akhirnya diganti dengan seekor kibas, domba, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke sejarah kurban, ibadah kurban bisa dimaknai dengan sebuah bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah untuk berkurban ini telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar, 108:1-2. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail AS. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim AS tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Asy-Syafa'at, 37:100. Waktu Nabi Ismail AS mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat Asy-Syafa'at, 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail AS. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka, kisah Ismail, yang tersebut, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Quran Surat Maryam, 19:54. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ismail AS pun siap menaati instruksi ayahnya. Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim AS hendak mengayunkan parang, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menggantikan tubuh Nabi Ismail AS dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga, yang berwarna putih, bermata bagus, bertanduk. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syafa'at, 37:104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah perkorbanan Nabi Ismail AS itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim AS telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan perkorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail AS tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan kepada orang tuanya. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wallahu a'lam bishawab.